Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 9. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mari kita lihat apakah imam besar ini bisa membunuhmu. Imam besar itu tertawa terbahak-bahak, dan segera menunjukkan jari kurusnya, menghadap Tan Yun, dan kamu, semut lapisan ke-6 dari ranah suci Tao. Aku ini memiliki 100 cara untuk memintamu bertahan hidup tetapi tidak mati. Memikirkan puluhan miliar bawahan yang meninggal secara tragis di masa lalu, dan anggota abadi dari Protoss kuno yang dibantai oleh Sekte Elysium lebih dari 80 juta tahun yang lalu, fitur wajah tampan Tan Yun perlahan terpelintir, seperti hantu. Pada saat ini, Fang Zixi berkata kepada Tan Yun, aku akan berurusan dengannya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, bunuh saja 120 ranah leluhur Tao pejabat tinggi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kamu bukan lawannya. Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, bahkan jika Anda membantu saya, Anda harus menunggu sampai saya dan dia sama-sama terluka. Jika tidak, begitu Anda bergabung dengan saya untuk menanganinya sekarang, kemungkinan besar Anda akan terbunuh. Setelah Tan Yun memikirkannya sebentar, transmisi suara mendesak, oke, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Setelah transmisi suara, Tan Yun menyingkirkan 11 pedang Hongmeng yang bersila di dalam kehampaan, memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan memindahkan ratusan sen ke sisi kiri kehampaan dengan kecepatan tinggi, menggesekkan pedang ke kehampaan kosong, tiba-tiba, cahaya pedang sepanjang 1 juta kaki menebas ke arah kehampaan. Imam besar, tolong. Tidak. Teriakan dan seruan minta tolong tiba-tiba berhenti. Kekosongan yang awalnya kosong tiba-tiba berubah menjadi sepi. Di bawah cahaya pedang, murid hancur berkeping-keping. Ribuan pejabat tingkat tinggi dari gerbang luar Sekte Elysium terbunuh dan berubah menjadi awan kabut darah yang menyebar menghilang dalam kehampaan. Bajingan-bajingan, ambil nasibmu. Imam besar terbakar amarah, dan kekuatan mengerikan dari leluhur kuno memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya yang keriput perlahan berubah menjadi lingkaran dari kehampaan, dan tiba-tiba mendorong ke arah Tan Yun. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Namun, di depan imam besar, cahaya pedang dari kekuatan leluhur kuno keluar dari udara tipis, dengan kekuatan mengerikan merobek kehampaan, menembak ke arah Tan Yun seperti ledakan. Lawanmu adalah aku. Pada saat yang sama ketika imam besar mengambil tindakan terhadap Tan Yun, kekuatan melonjak dari leluhur ruang Fang Zixi menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan leluhur ruang angkasa, seperti air sungai yang tak terlihat, menelan puluhan ribu cahaya yang ditembakkan ke arah Tan Yun. Segera, kecepatan puluhan ribu cahaya pedang turun tajam. Wow! Rok Fang Zixi berkibar, rambutnya berkibar, dan dia muncul di depan Tan Yun dengan pedang ajaib di udara, dan tiba-tiba mengayunkan pedang secara paralel. Ledakan. Saat Fang Zixi mengayunkan pedangnya, kehampaan segera runtuh, dan cahaya pedang leluhur spasial sepanjang 1 juta meter menelan puluhan ribu cahaya pedang dan menghancurkannya. Tan Yun, kamu tidak peduli padaku. Kamu menggunakan darah semua orang Sekte Dewa Elysium untuk menghibur jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di istanaku. Setelah Fang Zixi meninggalkan kalimat, memegang pedang dewa, dia berjalan menuju imam besar dan bertarung sengit di udara dengan imam besar. Dang dang dang. Hu. Saat keduanya bermain melawan satu sama lain, cahaya pedang mengamuk, dan kehampaan hancur. Oke, setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, memegang pedang pembunuh Hongmeng, itu berkedip sangat cepat dari area gerbang luar, mengejar dan membunuh ratusan murid luar dan ratusan murid luar yang masih hidup. Nak, kamu menunggu imam besar ini. Saat imam besar membunuh Fang Zixi, kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Menghadapi raungan imam besar, Tan Yun menutup telinga untuk memanen kehidupan para senior dan murid luar. Setelah beberapa saat, para pemimpin dan murid sekte luar tidak pernah selamat. Imam besar, aku akan menunggu untuk membantumu. Pada saat ini, terdengar suara niat membunuh di langit, tetapi 120 ranah leluhur Tao tingkat tinggi dari lapisan pertama hingga ke-6 terbang melintasi langit. Jangan datang ke sini.
Saat imam besar bertarung dengan Fang Zixi, dia berteriak, pergi dan tangkap semut lapisan ke-6 dari ranah suci Tao terlebih dahulu, dan kemudian, jika Fang Zixi tidak terluka, kamu tidak boleh datang dan membantu. Imam besar mengatakan ini karena dia tahu bahwa jika Fang Zixi tidak terluka, sekali 120 orang datang membantu, mereka akan dibantai olehnya. Pendeta yang baik, jangan khawatir, kami akan menangkap anak itu dan menyerahkannya padamu. Setelah 120 orang menjawab, beberapa memegang pedang ajaib, beberapa memegang pedang dan tombak ajaib, mengejar Tan Yun di langit. Selamat datang. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, berdiri di udara, tak bergerak, seolah ketakutan. Hanya ada satu semut suci Tao, serahkan saja padaku. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari ranah leluhur Tao tingkat pertama, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 100.000 meter, dan dia mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke arah Tan Yun. Dalam kehampaan yang gemetar, lelaki tua itu meraih Tan Yun di telapak tangannya dan tertawa, semut adalah semut, Pak Tua. Tawa lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia menjerit, ah, tanganku. Namun, tubuh Tan Yun dengan paksa membenturkan tangan kanan lelaki tua itu ke dalam lubang darah, dan muncul di atas kepala lelaki tua itu. Tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan jari-jari kaki kanannya menunjuk ke arah dahi lelaki tua itu. Dengan sentuhan yang tampaknya lembut, lelaki tua itu mengeluarkan suara putus asa dan menyakitkan, dan kemudian, kepala besar itu pecah berkeping-keping. Dalam cipratan darah, tubuh tanpa kepala lelaki tua itu jatuh ke dalam kehampaan, menabrak reruntuhan di bawah. Menatap mayat lelaki tua di bawah, 119 lelaki tua yang tersisa memiliki ekspresi luar biasa di mata mereka. Bagaimana mungkin? Duan Jifeng adalah lapisan pertama dari ranah leluhur Tao, dan anak itu hanyalah lapisan ke-6 dari ranah suci Tao. Bagaimana dia bisa membunuh Duan Jifeng? Ya, mungkinkah anak ini menyembunyikan ranah? Pasti. Jangan ceroboh, semuanya, ayo pergi bersama. Tepat ketika pejabat tinggi hendak menembak, Tan Yun tiba-tiba menggunakan mata Dewa Hongmengnya, dan matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Pria berusia 119 tahun itu merasa pusing dan tampak kusam. Tan Yun tidak langsung membunuh, tetapi berkata dengan dingin, lebih dari 80 juta tahun yang lalu, Anda terlibat dalam pengepungan dan penindasan dewa-dewa kuno yang abadi. Ya, semua orang tampak bodoh serempak. Maka kamu bisa mati. Mata Tan Yun berwarna merah tua. Dia mengangkat murid suci Hongmeng, memegang pedang dewa, menggunakan langkah suci Hongmeng untuk berpindah-pindah di antara orang-orang dengan kecepatan tinggi. Pompa, serang. Apa? Tidak, lengan tua. Tiba-tiba, darah terciprat ke dalam kehampaan, dan tunggul itu jatuh. Hanya dalam 3 tarikan napas, lengan 119 orang terpotong. Bum-bum. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang cepat dan jelas, Tan Yun menggunakan langkah suci untuk menghancurkan tulang rusuk 119 orang. 119 orang muncrat darah dan jatuh ke tanah, sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dengan begitu banyak dari mereka akan sangat rentan di depan Tan Yun. 119 orang ketakutan dan berteriak sekuat tenaga, tolong, Imam Besar. Imam Besar cepat selamatkan kami, atau kami semua akan terbunuh. Imam Agung. Mendengarkan permintaan bantuan orang banyak, Imam Besar menahan serangan Fang Zixi sambil dengan marah berkata, kamu sampah, kamu bahkan tidak bisa membunuh semut 6 lapis ranah suci Tao, apa gunanya untukmu? Apa yang dikatakan Imam Besar juga marah, bukankah dia ingin menyelamatkan orang? Tidak, tentu saja dia mau, tapi dia tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat ini, Tan Yun sedang memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan mendatangi seorang lelaki tua yang dadanya ambruk dan kehilangan lengannya. Dia menginjak wajahnya dengan kakinya, dan mengayunkan pedangnya ke telinga kanan pria tua itu. Ah! Saat lelaki tua itu berteriak, Tan Yun memotong telinga kirinya lagi. Retakan. Segera setelah itu, Tan Yun mengangkat kaki kanan yang menginjak wajah lelaki tua itu dan memotong lutut kiri lelaki tua itu. Tidak. Retakan. Dalam ratapan lelaki tua itu seperti babi, Tan Yun menghentakkan lutut kanannya lagi, lalu memotong daging dan darah lelaki tua itu dengan 1 pedang dan 1 pedang. Ah! Lelaki tua itu berteriak dengan getir, kamu tidak bisa membunuh tetapi mengangguk,
mengapa kamu begitu kejam pada yang tua? Mengapa? Tan Yun tersenyum marah, karena kakekku adalah Kaisar Dao Abadi, orang-orangku tidak akan ragu untuk mati demi keadilan dan harus melawan iblis di alam iblis yang ganas. Tapi bagaimana denganmu? Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, kami mengepung dan menindas klan kami, dengan kejam membunuh dewa-dewa kuno abadi yang baik hati dan berdedikasi kepada rakyat jelata. Apakah kamu manusia sialan? Setelah itu, Tan Yun mengabaikan teriakan histeris lelaki tua itu dan memukul lelaki tua itu. 118 orang yang tersisa gemetaran dan wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Protos kuno abadi yang membuat wilayah ilahi benua Dongzu gelisah, berdiri di depan mereka sekarang. Ledakan. Setelah menghancurkan kepala lelaki tua itu, Tan Yun melirik ke semua orang, dengan senyum jahat di wajahnya, dan berkata, "Mengapa kamu takut?" Selanjutnya, Tan Yun mulai mengeksekusi semua orang dengan pedang menggunakan cara yang tidak manusiawi. Teriakan orang-orang berlangsung selama 1 jam sebelum mereda. Dapat dibayangkan bahwa orang-orang mengalami siksaan yang tak tertahankan sebelum mereka meninggal. Saat ini, malam telah tiba. Di malam hari, imam besar yang bertarung tak terpisahkan dengan Fang Zixi, melepaskan kesadaran ilahinya untuk menyelimuti Tan Yun, dan berkata dengan seringai, "Oke, bagus sekali, benar-benar tidak ada tempat untuk sembunyi, tidak perlu usaha. Imam besar masih khawatir tidak bisa menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu datang ke sini sendirian, hahaha, hahaha. Barang lama, hahaha." Tan Yun memandangi imam besar dan berkata dengan suara yang dalam, "Malam ini adalah tanggal kematianmu." Setelah itu, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat melewati malam menuju pintu bagian dalam. Setelah pendeta tinggi mengetahui niat Tan Yun, dia buru-buru mengirimkan pesan suara ke senior sekte dalam dan murid-muridnya, lari. Tiba-tiba, para pemimpin gerbang dalam dan para murid ketakutan dan melarikan diri kemana-mana. Dalam waktu singkat, Tan Yun mencapai langit di atas area gerbang dalam, dan mulai dengan cepat mengejar seorang murid gerbang dalam yang terkenal sebelum memenggal. Di atas area gerbang bagian dalam, beberapa mayat berlumuran darah dan jatuh ke langit malam hampir setiap detik. "Aku sangat marah." Imam besar yang bertarung dengan Fang Zixi marah, "Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang kuat selain imam besar ini? Orang tua itu memberitahumu, kamu sudah mati." Setelah kata imam besar, tanda emas terukir dengan kata, "Suzerain," terbang keluar dari manset. Sebuah tirai tipis keluar dari token emas, dan di saat berikutnya, sosok berkabut muncul jauh di dalam pikiran imam. Pemilik sosok itu persis seutas pikiran Huyan Zhang, dan pikiran itu tidak berhubungan dengan Huyan Zhang yang berada jauh di domain Dewa Nansu. Alasan mengapa Huyan Zhang tetap menggunakan token adalah karena jika dia tidak berada di Sekte Elysium, ketika Sekte Elysium sedang menghadapi krisis yang tidak dapat dihindari, dia akan menggunakan pikirannya untuk memanggil binatang penjaga, Xuan Wu. Itu benar, itu adalah Xuan Wu. Faktanya, lebih dari 20 juta tahun yang lalu, Xuan Wu tidak jatuh melalui malapetaka, tetapi berhasil melintasi malapetaka dan melangkah ke ranah binatang Lelhur Tao. Huyan Zhang memberitahu dunia bahwa tujuan kematian Xuan Wu adalah untuk meninggalkan dan salah menghitung kekuatan yang ingin menyerangnya. Imam besar, Master Sekte ini mengatakan bahwa ini bukan pilihan terakhir. Jangan memanggil pikiran Master Sekte ini, apakah kamu lupa? Pikiran Huyan Zhang sangat tidak bahagia. Master Sekte, musuh datang. Semua murid gerbang luar kita telah dibantai. Sekarang musuh membantai murid gerbang dalam. Tolong biarkan Xuan Wu mengambil tindakan. Itu hanya mendengarkan perintahmu. Imam besar menyebarkan suara itu. Oke, setelah pikiran Huyan Zhang menjawab, dia segera membakar diri. Dan ketika pikirannya berubah menjadi kehampaan, puncak gunung suci yang berdiri di kedalaman Sekte Elysium membunyikan perintahnya. Binatang dewa penjaga mendengarkan perintah, dan sekarang musuh yang kuat sedang membantai area gerbang dalam kita, cepat pergi untuk membunuh musuh, dan lindungi muridku dari sekte. Itu tuannya, dengan suara tua dan serak yang datang dari gunung, dan kemudian, di tengah gunung yang menjulang ke awan, gunung itu menggelembung dengan keras, seolah-olah ada gedung pencakar langit raksasa yang akan keluar dari gunung. Boom! Wow! Detik berikutnya, seluruh gunung suci mulai bergetar hebat,
dan gunung di tengah gunung itu pecah berkeping-keping. Ketika batu-batu besar jatuh, raksasa hitam bergegas keluar dari gunung, seperti puncak gunung hitam, menuju gerbang dalam dengan kecepatan tinggi. Namun, Tan Yun dan Fang Zixi tidak mengetahui semua ini. Tubuh Hong Mengba. Di area gerbang dalam, Tan Yun menggunakan tubuh Hong Mengba secara ekstrim, dan ukurannya melonjak hingga 360.000 kaki. Dengan setiap langkah yang dia ambil, puluhan murid diinjak-injak sampai mati. Setiap kali dia melemparkan pukulan, istana para murid dalam hancur. Di mana Tan Yun lewat, semua bangunan hancur dan hancur. Tidak. Tolong. Lusinan tingkat tinggi gerbang dalam tidak bisa mengelak, dan mereka dipukuli oleh Tan Yun yang seperti raksasa. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Dalam setengah jam ini, jumlah murid gerbang dalam yang mati di tangan Tan Yun telah mencapai 3 juta. Semua bangunan di area gerbang bagian dalam dihancurkan, dan tingkat tinggi gerbang bagian dalam yang masih hidup dan para murid melarikan diri ke arah gerbang elit. Kalian semua Sekte Elysium, kalian harus mati malam ini. Mata raksasa Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Setelah raungan tajam, dia melihat kembali ke arah Fang Zixi, yang bertarung dengan imam besar yang jauhnya ratusan ribu mil, dan berkata, "Zixi, saat aku membunuh semua musuhku, aku akan membantumu." Oke, suara Fang Zixi tiba-tiba berhenti, tapi dia merasakan nafas binatang yang kuat datang dari belakang Tan Yun. Dia segera melepaskan kesadaran sucinya dan menemukan raksasa hitam di atas gerbang elit, bergerak menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. "Hati-hati, Tan Yun!" Fang Zixi berteriak dengan ekspresi cemas, "Ada binatang dewa 5 kali lipat dari binatang leluhur Tao, yang membunuhmu." Nafas binatang dewa menutupi tubuh, dan aku tidak tahu binatang apa itu. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum meyakinkan pada Fang Zixi, "Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Kamu bisa menangani benda tua itu dengan nyaman." Setelah Tan Yun berbicara, dia melepaskan kesadaran sucinya dan mengunci binatang raksasa hitam yang berlari ke arahnya di langit, dengan nada mendominasi, "Tidak peduli binatang apapun kamu, tidak ingin menghentikanku menghancurkan Sekte Elysium." Tan Yun bersiul panjang, dan bukannya mundur, dia melakukan melesat ke arah raksasa hitam yang seperti gunung. Ketika Tan Yun hanya berjarak beberapa ribu sen dari binatang raksasa hitam itu, binatang raksasa hitam itu mengeluarkan suara tua yang cemberut, "Anak kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di Sekte Elysium?"